telah melakukan hal yang diwajibkan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai melainkan melebihi sesuatu yang telah Dia wajibkan. Jadi sholat malam nih, itu luar biasa kan pahalanya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyerukan, sesiapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, sesiapa yang meminta kepadaku aku berikan, dan sesiapa yang memohon ampun aku ampuni. Ya, tetapi qiyamul lail dan subuh jamaah lebih besar mana? Subuh jamaah. Karena subuh jamaah pahalanya seperti sholat sepanjang malam, bukan hanya di sepertiga malam. Tidak ada puasa yang melebihi Ramadan faedahnya. Tidak ada. Kalau ada puasa yang melebihi Ramadan, faedahnya pasti hadisnya palsu atau hoak. Ya, pasti hoak itu. Hadisnya maudhu, ya. Nah, di sini hamba Allah, yang pertama syahadat, yang kedua adalah hal-hal yang diwajibkan Allah, yang ketiga hal-hal yang Allah cintai selain yang diwajibkan, yaitu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya tanya Anda, sholat subuh dan sholat duha lebih menyenangkan yang mana? Yang bisa jawab yang suka lakuin. Lebih menyenangkan sholat sunnah atau wajib? Sholat duhur itu dipaksa, Pak. Sholat duha tidak ada paksaan. Lebih nikmat yang mana? Ini dia ya. Jadi ibadah sunnah adalah bentuk kecintaan kepada Allah, dan Allah akan mencintai manusia. Kalau Allah mencintai manusia, apa yang terjadi? Malaikat Jibril akan mencintai manusia itu, dan dia akan serukan kepada seluruh malaikat untuk mencintai manusia. Kalau penghuni bumi dicintai penduduk langit, apa kata Nabi? Dia akan mendapatkan kesenangan dari makhluk-makhluk lain di bumi. Jadi kalau kita lihat suami kita menyusahkan, anak kita menyusahkan, istri kita menyusahkan, teman-teman berkhianat, tetangga jahat, pemerintah dolim, semuanya menyusahkan kita, itu artinya apa? Itu tanda-tanda bahwa penduduk langit mendengki kita, membenci kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada kita. Bagaimana membuktikannya? Lihatlah diri kita, apakah kita mencintai sunnah-sunnah, dan apakah kita telah ridho terhadap apa yang diwajibkan olehnya. Kalau dengar adzan tiba-tiba sudah adzan lagi, sudah Jumat lagi, Ramadan lagi, utang belum lunas sudah Ramadan lagi. Kan gitu ya. Baik, yang terakhir Pak Syam, ya. Boleh. Yang terakhir hamba Allah tadi ya, syahadat atau tauhid, hal yang wajib, hal-hal yang dicintai, dan yang terakhir hal yang akan menjadi jaminan bahwa seseorang itu punya rumah di surga. Contohnya apa? Semalam sudah bahas panjang ini. Contohnya Bapak sekalian, pagi-pagi kita membaca Al-Ikhlas 10 kali. Sesiapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali, Allah jaminkan satu rumah di surga. Jadi pagi-pagi setan udah nangis. Mau digoda gimana aja, orang ini sudah punya rumah di surga hari ini. Yang berikutnya ya, hamba Allah, selain membaca Al-Ikhlas 10 kali, membangun masjid, itu Allah akan bangunkan istana di surga. Ya, selainnya hamba Allah, ya, sholat duha 4 rakaat, ya, dan kemudian qobliyah duhur 4 rakaat. Tuh, surga duha 4 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat. Ini Allah bangunkan rumah di surga. Rawatib 12 rakaat, dimulai daripada qobliyah subuh. 12 rakaat, 2, 4, 2, ya, dan selanjutnya. Nah, ini hamba Allah. Kemudian berikutnya adalah membaca doa masuk pasar. Tadi ada nggak yang mampir dulu ke mall lalu baca doa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya waktu umrah beberapa tahun silam bersama owner Riyadatul Jannah. Beliau ikut bersama umroh kami, rombongan Rehabati. Beliau, Ustaz, kita masuk dulu ke Hilton. Saya bilang, ngapain sih ke pasar? Ya pokoknya masuk aja dulu. Jadi udah mau jelas jalan ke sini, dia masuk dulu.
Habis itu kan ada baca doa masuk pasar tuh di Hilton itu. Dia baca juga. Dia bilang alhamdulillah saya sudah punya 100.000 rumah di surga. Saya bilang masya Allah, naam betul. Karena satu amalan di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000. Saya berpikir sudah berapa klaster ya ini rumahnya di surga. Udah ribuan klaster Presiden. Ya, doa masuk pasar. Bahkan dengan kita sholat berjamaah terlambat, ada saf yang kosong, kita masuk ke sana, Allah beri hadiah rumah di surga. Bagaimana kira-kira muadzinnya? Bagaimana kira-kira imam sholatnya? Bagaimana kira-kira pahala orang yang terdepan? Maka para sahabat itu berlomba-lomba untuk masuk ke saf depan. Jadi kalau ada saf yang kosong, fadl, jangan begitu, rebut segera. Ya, hadiahnya lebih daripada rumah di surga. Ada dua lagi contoh. Kalau tidak mampu ngapa-ngapain, Ustadz saya mau tidak mampu ke masjid, tidak mampu sholat juga tidak mampu, diam saja, bisa dapat rumah dari surga. Diam dari perdebatan itu akan membuat seseorang memiliki rumah di pinggir surga. Kalau tengah surga ngapain? Akhlakul karimah kata Nabi. Dan akhlak yang baik adalah buah daripada amal. Amal yang baik adalah buah daripada ilmu yang tulus ikhlas dalam menggapainya. Begitu. Dan yang terakhir amalannya, contoh amalannya, ini dua amalan. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 atau 10. Pahalanya adalah seperti membebaskan 10 manusia dari perbudakan. Seperti sedekah 10 miliar. Ada yang pernah sedekah 10 miliar dah? Jadi jin putus asa nggak pagi-pagi itu? Langsung putus asa jin. Ya? Dan membaca ayat kursi sehabis sholat. Maka kata Nabi, sesiapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan masuk surga. Jadi tukang sihir, jin sihir tidak bisa membunuhnya. Kalau dibunuh dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal. Sementara sihir bukan membunuh, bukan menyakiti, namun menyerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah ya. Mudah-mudahan menjadi taufik untuk kita semuanya. Ini materi pagi kita ya, senjata-senjata pemusnah sihir. Barakallahu fiik. Ya, syukuran.